Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Edi Rangkuti selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat dan benar. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan laporan PKL saya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Monika Saryanti Brusembiring dari kelas AB6C, Prodi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengapa praktik kerja lapangan perlu dilaksanakan. Politeknik Negeri Medan merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK untuk menghasilkan tenaga kerja profesional yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, Politeknik Negeri Medan berusaha untuk membimbing mahasiswa agar menjadi tenaga profesional yang terampil dan siap pakai untuk terjun dalam dunia kerja. Praktik kerja lapangan menuntut mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Jadi, mahasiswa tidak hanya belajar teori saja, namun berkesempatan untuk mempraktikkannya secara langsung. Pada kesempatan yang diberikan, saya melaksanakan praktik kerja lapangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe yang beralamat di Jalan Letnan Rata Prangin Angin, nomor 14A, Gungleto, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Praktik kerja lapangan mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Praktik kerja lapangan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat yang dimulai pada pukul 7.45 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya, sehingga mahasiswa menjadi lebih terampil dan kompeten dalam bekerja saat ia lulus nanti. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama dengan pegawai di perusahaan dan melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan serta membandingkan teori tersebut dengan praktik langsung dalam perusahaan. 4. Membangun dan melatih mahasiswa untuk lebih disiplin, berpikir kritis, kreatif, serta inovatif dalam menghadapi realitas dunia kerja. Yang kelima, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Sedangkan manfaat praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah yang pertama, melatih mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pekerja yang profesional ketika terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, mendapat gambaran dunia kerja secara nyata dan memiliki pengalaman untuk terlibat langsung dalam kegiatan kerja di perusahaan. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan secara langsung dan membandingkan dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Yang keempat, belajar beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam perusahaan. Berikutnya, manfaat praktik kerja lapangan bagi Politeknik Negeri Medan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan hubungan kemitraan kerjasama antara lembaga pendidikan, khususnya politeknik dengan perusahaan atau dunia usaha. Yang kedua, dapat mempromosikan keberadaan politeknik di tengah-tengah dunia usaha, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja yang profesional dan kompeten di bidang masing-masing. Serta manfaat bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe adalah sebagai berikut. Yang pertama,
dapat memperkenalkan budaya kerja perusahaan kepada mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi tidak langsung antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe dengan dunia pendidikan formal sebagai salah satu wadah yang efektif dan efisien untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang industri. Dan yang terakhir, dapat membantu dan meringankan pekerjaan pegawai yang ada di kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan praktik kerja lapangan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, di mana sebelumnya dikenal dengan nama PT Askes Persero, serta visi dari perusahaan ini adalah terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, saya ditempatkan di bagian penjaminan manfaat rujukan atau PMR. Adapun pekerjaan yang saya lakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan dokumen klaim rumah sakit. Klaim rumah sakit merupakan berkas yang diberikan rumah sakit kepada BPJS untuk mendapatkan dana dari BPJS Kesehatan. Cara melakukan tugas ini adalah dengan memisahkan berkas rawat jalan tingkat lanjut atau RJTL dan rawat inap tingkat lanjut atau RITL agar lebih mudah untuk diarsip. Yang kedua, membantu pegawai mengerjakan arsip digital. Arsip digital dilakukan untuk mengatasi menumpuknya arsip dan memudahkan pegawai untuk menemukan arsip manakala dibutuhkan. Yang ketiga, menghitung surat pertanggungjawaban atau SPJ. SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penata usahaan keuangan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Yang keempat, menelepon peserta BPJS Kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah benar peserta tersebut mendapatkan perawatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS Kesehatan dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersebut tidak meminta biaya tambahan. Apabila ada peserta yang mengeluh mendapatkan biaya tambahan dari klinik, maka pihak BPJS Kesehatan akan menindak puskesmas atau klinik tersebut untuk mengembalikan biaya yang dipungut dari peserta dan memberikan sanksi kepada puskesmas atau klinik tersebut. Yang kelima, menginput data kepuasan peserta menggunakan aplikasi kesan pesan setelah layanan atau kesan. Yang keenam, menyesuaikan data pelayanan rumah sakit. Tugas yang dilakukan pada bagian ini adalah menyesuaikan data pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit melalui berkas-berkas yang dikirim dengan yang tertera pada aplikasi verifikasi digital claim atau VDK. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dengan pihak rumah sakit. Yang ketujuh, verifikasi obat program rujuk balik atau PRB. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Tugas yang dilakukan adalah menyesuaikan data pemberian obat yang diberikan oleh apotik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan data yang ada pada aplikasi apotik BPJS. Misalnya, menyesuaikan jumlah obat yang diterima oleh peserta dengan jumlah obat yang diupload oleh apotik ke aplikasi apotik BPJS. Yang ke-8, mencatat dana klaim ke buku registrasi penjamin manfaat rujukan atau PMR. Tugas yang diberikan yaitu mencatat data-data yang ada pada kwitansi yang diberikan oleh rumah sakit ke buku registrasi PMR. Pada buku tersebut terdapat kolom tanggal kwitansi diterima, bulan pelayanan, fasilitas kesehatan, jenis pelayanan, jumlah kasus, serta biaya yang harus dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Lalu yang terakhir adalah membantu pegawai men-scan dan memfotokopi berkas. Selanjutnya, topik atau bidang yang saya amati adalah prosedur mengarsip berkas menggunakan aplikasi berbasis web arsip digital BPJS Kesehatan. Arsip digital atau arsip elektronik merupakan suatu pengarsipan atau penyimpanan yang mengalami perubahan fisik dari yang hanya lembaran kertas
menjadi data elektronik atau data digital. Metode penyimpanannya juga beralih ke media digital layaknya flash disk, server, dan masih banyak lainnya. Pemerintah Indonesia juga telah mendukung dan membuat landasan untuk melakukan pengelolaan arsip secara elektronik. Hal ini dapat dirujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan, yaitu yang pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pada pasal 40 ayat 1. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengarsipan berkas menggunakan aplikasi berbasis web arsip digital BPJS Kesehatan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengklasifikasikan dokumen terlebih dahulu. Pisahkan antara berkas penting yang harus diarsip dengan lampiran-lampiran yang tidak perlu diarsip. Selanjutnya, pemindahan dokumen dari hard file ke dalam soft file menggunakan mesin scan. Dokumen yang sudah di-scan disimpan dalam bentuk PDF serta ukuran dari berkas tersebut tidak boleh lebih dari 2 MB. Proses selanjutnya adalah penyimpanan dokumen pada komputer. Penyimpanan dokumen pada komputer tersebut dengan cara mengubah nama dokumen sesuai dengan nomor surat yang ada pada berkas tersebut. Hal ini dilakukan agar ketika mengupload berkas nanti, pegawai tidak kesulitan mencari-cari berkas yang mau diarsip. Langkah selanjutnya adalah masuk ke website arsip digital BPJS Kesehatan melalui Google. Lalu akan muncul halaman utama arsip digital BPJS Kesehatan. Setelah itu masukkan username, password, dan kode CAPTCHA. Setelah berhasil login ke website arsip digital BPJS Kesehatan, maka akan muncul 7 fitur yang memiliki fungsi berbeda-beda. Untuk mengarsip berkas, maka pilih fitur kirim surat. Langkah selanjutnya adalah mengupload dokumen sesuai dengan nomor surat yang tertera pada aplikasi arsip digital BPJS Kesehatan. Setelah dokumen terupload, maka klik tombol kirim surat. Tunggu sampai ada pemberitahuan dari aplikasi tersebut bahwa dokumen sudah berhasil disimpan. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah logout dari aplikasi tersebut jika sudah selesai mengupload berkas. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe, saya tidak mengalami hambatan karena pekerjaan yang diberikan seperti mengarsip berkas ke aplikasi arsip digital BPJS Kesehatan merupakan pekerjaan sederhana yang sudah pernah dipelajari sebelumnya di bangku perkuliahan. Serta untuk pekerjaan lainnya, saya tidak mengalami kendala karena pekerjaan tersebut tidak terlalu rumit dan sebelumnya sudah mendapat arahan dari pembimbing di perusahaan tentang bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi, ada beberapa kesimpulan yang saya dapat ketika melaksanakan praktik kerja lapangan di BPJS Kesehatan, yaitu yang pertama, penanganan arsip di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe sudah sesuai dengan teori penanganan arsip. Yang kedua, selama menjalani praktik kerja lapangan, saya mendapat banyak pengalaman berharga, yaitu lebih memahami bagaimana prosedur mengarsip berkas menggunakan aplikasi berbasis web arsip digital BPJS Kesehatan. Yang ketiga, prosedur pengarsipan secara elektronik atau digital yang ada pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe telah menggunakan alat teknologi seperti komputer, mesin scan, serta menggunakan website khusus yakni arsip digital BPJS Kesehatan. Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe diharapkan dapat meningkatkan prosedur penanganan arsip secara digital yang sudah sesuai dengan teori penanganan arsip dan sudah baik, agar kedepannya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe semakin baik dalam hal penanganan arsip.
Demikian presentasi saya mengenai laporan praktik kerja lapangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabanjahe. Bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video presentasi ini.